Halo, kita berjumpa lagi ya teman-teman. Nah, video kali ini saya akan mengupload atau mereview PLTS saya sistem 24 volt 3 kW atau 3000 watt. Nah, PLTS ini sudah saya coba tes running menggunakan baterai VRLA ya. Rencananya sih nanti akan pakai baterai LiFePO 300 Ah karena PLTS ini akan dibebani running rata-rata 500 watt ya. 500 sampai 1000 watt lah untuk backup mati lampu di kampung. Bukan cuma buat backup mati lampu sih, jadi dipakai untuk sehari-hari. Dipakai untuk sehari-hari karena memang di kampung saya itu sering mati lampu, makanya itu saya lengkapin sekalian bagian atas itu dengan modem WiFi ya, WiFi Orbit dari Telkomsel ya. Itu untuk menjalankan perangkat monitoring ini sekalian nanti buat CCTV. Jadi apabila terjadi mati lampu tuh kan pasti WiFi juga ikut mati. Karena WiFi kita kan pakainya WiFi RT lah bahasanya. Jadi kalau misal satu kampung tuh mati lampu, WiFi-nya ikut mati juga. Makanya saya kasih WiFi Orbit supaya saya tetap bisa monitor PLTS ini dari jarak jauh dari Jakarta lah. Untuk SCC sendiri saya pakai Kenika ya. Ini sudah saya beli dari 2021 lah. Jadi PLTS ini sebenarnya saya pakai di rumah saya di daerah Cinere ya, itu dari 2021 ya teman-teman, dari belajar. Awalnya dari 400 WP, sekarang sudah terkumpul 3500 sekian WP lah. Sudah saya upgrade ke 48 volt. Nah, ini sudah saya coba saya hidupkan lagi, saya pakai di kampung. Inverternya pun sama nih. 21 November 2021. Jadi saya belajar PLTS itu mulai dari 2021 ya. Kayaknya sih sekitar awal-awal bulan Januari Februari itu saya udah belajar PLTS. Awalnya dari sistem 12 volt pakai baterai kuah, sekarang sudah ngikut yang viral-viral baterai LiFePO 4. Sedang berjalan 3 kW atau 3000 watt 48 volt ya, dengan 4 baterai dan 3500 sekian solar panel. Kalau yang ini nanti cukup untuk 3 lembar saja atau 1650 WP dengan 300 Ah baterai sistem 24 volt. Nah, di sini saya lengkapin dengan SPD juga. Jadi nanti rencana sih kemarin sebenarnya tuh pakai dua string PV ya. Jadi ini 1000 WP, ini 1000 WP. Nah, di sini sudah saya lengkapin SPD atau arrestor. Apabila terjadi hantaman petir pada solar panel, radiasi atau apa, akan diproteksi pakai SPD ini ya teman-teman. Baru masuk ke busbar ini, dimasukkan ke SCC ini. Nah, dari SCC dia turun. Nah, di jumper menggunakan busbar yang ini. Baru ini langsung turun lurus ke inverter. Dan yang ini ke baterai. Nah, masing-masing ini nanti mewakili 100 Ah baterai ya. 100 Ah, 100 Ah, 100 Ah. Nah, di sini saya tambahin SPD lagi. Ini sama sih buat proteksi juga. Kalau misal ini dari sini diproteksinya masih belum mampu, masih masuk SCC, itu tidak sampai merusak si inverter. Jadi dari sini akan diproteksi lagi, dibuang ke tanah. Itu asumsi saya sih, pemikiran saya. Jadi saya cari amannya saja. Makanya saya tambahin SPD ini. Nah, sebenarnya ada satu SPD lagi si arrestor ini ya, AC220 ya, LN. Ini nanti akan saya pasang, cuman karena tempatnya tidak muat, mungkin akan saya pasang di sebelah sini. Ini proteksi untuk tegangan berlebih dari arus 220 apabila terjadi tumpukan antara beban AC inverter sama AC si PLN, maka bisa diproteksi menggunakan SPD AC220 ya teman-teman. Nah, di sini saya juga pakai alat ukur yang ini dari SCC, saya pakai ini. Nah, yang ini masuk ke inverter atau beban, wattmeter dari SCC, wattmeter ke inverter, baterai 1, 2 baterai 2, baterai 3 SPD inverter. Nah, di sini juga saya kasih ini ya teman-teman, selector switch. Jadi ini kita bisa milih nih, jadi antara PLTS atau PLN.
Karena di sini sekarang posisinya mendung, produksinya cuman kecil, jadi saya bypass ke PLN saja. Nah, di sini juga sudah ada ATS rakitan saya pakai kontaktor. Ini masih sedikit berantakan sih karena masih coba-coba saya mencari delay yang pas antara perpindahan antara PLN dan inverter. Ada kedip tapi jangan sampai tumbukan. Kedipnya kecil tapi jangan sampai tumbukan antara inverter sama PLN. Kalau ada terjadi tumbukan pasti antara MCB PLN atau MCB inverternya ini akan ngetrip. Kalau ngetrip pas saya ada di lokasi sih bisa ya langsung saya nyalakan. Cuman kalau yang di lokasi orang tua saya pasti kurang ngerti juga kan, makanya kan repot telepon atau apa gitu kan butuh waktu. Makanya perlu penyesuaian di sini. Nah, ini LVD yang untuk mendetect baterai low atau cukup. LVD ini untuk mengaktifkan si kontaktor DC ini. Kontaktor DC. Nah, kontaktor DC ini L1 sama NC-nya. NC ini untuk mengaktifin si PLN. Kalau yang untuk L1-nya ini NO-nya untuk si inverter ya. Jadi ini trigger untuk si ATS kontaktor ini. Nah, di bawah ini MCB dari PLTS atau inverter, ini MCB dari PLN. Lah ini MCB yang lari ke beban. Jadi kalau ini tuh MCB yang satu ini buat ngaktifin si apa namanya ya, kayak ini nih, KWH meter wifi. Setelah terus alat ukur wifi juga ini pakai ini. Kalau yang ini baru akan saya larikan ke beban rumah 10 ampere ya, atau 2200 watt. Nah, kalau ini ada auto sama PLN. Jadi kalau misal di sini ada terjadi trouble di ATS ini atau di situ ya selektor switchnya ini terjadi trouble, listrik semuanya off, ini tinggal bypass ke PLN. Nah, ini sekarang yang berjalan adalah si listrik PLN-nya. Kalau kita bypass ke PLN langsung seperti ini. Jadi ini mau digimanain nggak terjadi efek apa-apa ya teman-teman. Karena ini sudah bypass ke si PLN. Buat jaga-jaga saja. Nah, kalau ini sendiri ini adalah monitoring ya, monitoring wifi. Ini bisa merek Sonoff dan lain-lain lah. Cuman saya beli pakai merek apa ini? Ya pokoknya saya cari yang paling murah dan dengan fungsi yang sama lah. Ini pasangnya cukup gampang sih teman-teman. Jadi alat ini bisa monitoring beban rumah, kita dapat berapa kWh dan berapa watt beban saat itu kita bisa tahu untuk si PLN. Terus untuk PLTS juga ada alat ukur. Jadi kita dengan alat ini tuh kita bisa tahu nih selama sebulan tuh kita dapat penghematan berapa dari PLTS dan dari pemakaian berapa dari PLN gitu. Termasuk alat ini. Nah, ini lebih komplit lagi sih. Kalau ini selain berfungsi sebagai monitoring atau KWH meter, ini juga berfungsi sebagai MCB. Jadi kalau misal saya lihat dari CCTV ya, kampung saya itu ternyata lagi mendung gitu kan. Mendung supaya sistem saya arus DC-nya tetap jalan, ini saya matiin dari jarak jauh. Jadi ini ada supply ke kontaktor ini. Ini saya matiin, berarti otomatis si ATS-nya kan berpindah ke PLN kan. Nah, solar panel tetap produksi hanya untuk mengecas baterai dan inverter standby. Nah, apabila malam tiba-tiba nih mati lampu, saya tinggal hidupin ini lagi. Karena baterai saat siang nggak dipakai sama sekali, panel surya hanya untuk mengecas baterai, pasti baterai itu akan penuh kan. Nah, malam terjadi mati lampu, saya tinggal hidupin ini, tak, ini langsung pindah ke sini nih. Jadi bisa langsung nyala. Nah, pasti ada pertanyaan, kalau ini saya off kan, berarti kan misal terjadi mati lampu PLN, berarti kan listrik akan padam atau mati. Kalau mati, wifi ini juga mati, saya kan nggak bisa mindah si KWH meter ini pakai jarak jauh. Bisa, karena si wifi ini itu saya kasih relay sendiri, ada posisinya di belakang sini nih. Ada relay. Jadi walaupun ini saya off kan dari sini, tapi inputnya ini saya masukin ke relay. Jadi ini punya ATS khusus, cuman pakai relay. Jadi tetap dia akan hidup terus-menerus tanpa mati untuk si wifi-nya, karena emang perlu untuk kontrol jarak jauh ya teman-teman. Untuk inverter sendiri, inverter Kenika ini ya saya pakai itu cukup lama sih, sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun lah. Sebelum saya ganti ke inverter yang lain lah. Ini kan sistem 24 volt, saya pakai hampir 2 tahun. Untuk beban rumah, beban ringan sih, yang untuk AC
air panas itu tidak saya bebankan ke PLTS saya karena memang belum mencukupi. Jadi saya pakai beban-beban ringan saja. Ya kadang-kadang iseng-iseng ngelas atau apa. Nah ini saya bebankan ke sini kalau pas ngelas. Itu pun saat panas terik saya baru ngelas itu. Kalau misal mendung atau apa, saya ngelasnya pakai listrik PLN. Nah cukup sekian dulu ya teman-teman review PLTS sistem 24 volt 3 kW atau 3000 watt. Nah ini boxnya. Nanti ini saya tutup pakai pintu ya, pintu akrilik. Jadi biar kelihatan transparan seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih.